Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, innal hamdalillahi jami'a, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa sahbihi alladhina nalu wa sa'adatil haqiqiyati fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi kudrati azamati datika fi kulli waqti wahid, amma ba'du. Sedulur sedaya rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan, memberikan karunia rizki yang barokah, manfaat dunia akhirat, dan semoga pada hari yang spesial ini, pada Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita benar-benar bisa menjadi pribadi yang benar-benar cinta dan sayang kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share supaya channel ini benar-benar bisa memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. Sedulur sedaya rahimakumullah, pada hari yang spesial ini di Maulidin Nabi, kenapa saya tersenyum-tersenyum? Banyak senyum, banyak keceriaan, karena hari ini adalah hari Maulid Nabi, tanggal 12 Rabiul Awal. Sangat membahagiakan sekali bagi kita umat Islam, karena hari ini, tepat pada hari ini, Rasulullah Muhammad SAW terlahirkan di dunia ini menjadi berkah, menjadi rizki, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sedulur sedaya rahimakumullah, bila mana sedikit kita flashback kembali ke sekitar 13 atau 12 abad yang lalu, di mana ada seorang permaisuri khalifah Al-Mahdi bin Mansur, yang kemarin sempat kita bahas tentang minta izin poligami atau apa itu ya. Permaisuri ini, beliau bernama Khayzuron. Khayzuron ini, permaisuri dari Al-Mahdi ini, pada abad kedua saat kepemimpinan Al-Mahdi sebagai khalifah dari Bani Abbasiyah, beliau berkunjung ke kota Madinah dan kota Makkah. Karena beliau memiliki pengaruh yang besar, kemudian pada saat itu beliau mengajak khalayak ramai umat Islam pada saat itu yang di Madinah ataupun yang di Makkah untuk berbondong-bondong merayakan Maulid Nabi, merayakan hari kelahiran baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di Madinah, umat Islam diajak berbondong-bondong ke Masjid Nabawi untuk merayakan Maulid Nabi ini. Ketika di Makkah, permaisuri Khayzuron ini mengajak masyarakat muslim di Makkah untuk merayakan Maulid Nabi dari rumah-rumahnya. Dengan cara apa? Dengan cara membaca sholawat dan membaca tarikh sejarah dari baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa dari sang permaisuri? Beliau ingin bahwasanya teladan baginda, uswah baginda Nabi, ajaran baginda Nabi, dan cara kepemimpinan yang mulia dari baginda Nabi sedikit pun tidak ditinggalkan dan diajarkan terus-menerus kepada umat Islam. Supaya apa? Umat ini bisa mengambil inspirasi dari keberadaan dan sejarah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai saat itulah secara masif Maulid Nabi dirayakan oleh umat Islam. Sedulur sedaya rahimakumullah, setelah berabad-abad perayaan Maulid Nabi ini dilakukan oleh para ulama umat Islam secara keseluruhan. Namun demikian, pada beberapa dekade terakhir ini, sebagian dari saudara muslim kita mempermasalahkannya. Mereka menganggap bahwa maulid ada sesuatu bid'ah yang dolalah,
sesuatu bid'ah yang sesat. Bahkan tidak hanya bid'ah saja, tetapi ini benar-benar masuk dalam kategori haram. Kemudian, perlukah kita semuanya kemudian mengikuti pendapat ini? Mari kita kaji lebih dalam tentang Maulid Nabi ini dari berbagai dalil yang ada dan sah untuk digunakan di dalam kitab beragama. Seandainya Rasulullah Muhammad SAW tidak melakukan Maulid Nabi ini, tidak merayakan Maulid Nabi ini, atau memang di dalam hadis-hadis sahih secara tekstual tidak tertulis anjuran, kesunahan, ataupun perintah untuk melaksanakan Maulid Nabi ini. Namun demikian, alangkah kurang tepatnya bila mana kita akan langsung menjustifikasi, menghukumi bahwa Maulid Nabi ini adalah sesuatu yang haram. Karena apa? Kita juga perlu mempertimbangkan berbagai macam dalil-dalil yang sifatnya kontekstual. Seperti halnya ada ijma, ada qiyas, ada istihsan. Yang mana di situ kita semuanya dengan dalil-dalil yang kontekstual ini, maka kita akan bisa menerapkan dalil ini dalam sisi kehidupan kita yang semakin bertambah modern. Sehubungan dengan Maulid Nabi ini, ada beberapa hadis yang bisa kita ambil secara kontekstual maknanya. Yang pertama, berasal dari Al-Quran, surat Yunus, ayat 58. Allah paring dawuh, "Qul bifadlillahi wa birahmatih, fabidzalika falyafrahu." Sampaikan wahai Muhammad, ketika kamu mendapatkan fadl, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu, maka bergembiralah. Menurut sahabat Ibnu Abbas di dalam tafsir beliau untuk ayat ini, bahwa yang namanya fadlullah atau anugerah Allah yang dimaksud di sini adalah dinul Islam, adalah agama Islam. Kemudian yang dimaksud dengan rahmat Allah adalah terlahirnya baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, sudah sepantasnya bila kita melaksanakan ayat ini, maka kita patut berbahagia, bergembira dengan lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cara kita mengaplikasikan rasa gembira kita adalah dengan merayakan Maulid Nabi. Yang kedua, bersumber dari hadis Imam Muslim tentang puasa hari Senin. Lalu Rasulullah bersabda, "Yaumun wulidtu fi wa yaumun bu'istu fi." Hari Senin adalah hari kelahiranku, dan hari Senin pula aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara tidak langsung, Rasulullah pun merayakan maulidnya. Rasulullah pun merayakan hari kelahirannya. Dengan apa? Dengan cara beliau berpuasa. Apa salahnya kita juga melakukan hal yang serupa, mungkin dengan cara yang berbeda. Tidak hanya dengan berpuasa saja, tetapi dengan kegiatan-kegiatan penuh dengan kebahagiaan. Sedulur sedaya rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, dalil yang bisa kita ambil adalah dari para salafus salih, ulama-ulama salaf, ulama-ulama kuno. Di situ ada Imam Suyuti. Beliau mewakili dari madhab Syafi'i. Beliau menyampaikan bahwa Maulid Nabi adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Pahala bagi orang yang merayakan Maulid Nabi tersebut. Karena apa? Karena di dalam Maulid ada pengagungan terhadap baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dari ulama Hanafi, ada seorang Imam Ibnu Abidin. Beliau pun paring pangandikan, salah satu bid'ah yang mahmudah adalah maulid Nabi. Dari madhab Maliki, ada Imam Ibnu Al-Hajj. Beliau paring dawuh, ketika ada rumah atau ada tempat dibacakan maulid Nabi, dibacakan sholawat sebagai penghormatan untuk maulidin Nabi, maka rumah atau tempat itu akan selalu dikelilingi oleh para malaikat yang selalu akan memberikan doa kebaikan bagi orang yang ada di rumah tersebut atau di tempat tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang bermaulid, membaca sholawat, membaca maulid Nabi. Sedulur sedaya rahimakumullah. Bahkan ada Syekh Mubashir At-Tarazi. Beliau paring dawuh, secara siasah itu apa? Siasah itu politik. Ya, jadi politik tidak melulu kita gambarkan hanya masalah negara, tetapi masalah pengaruh kepada masyarakat. Secara siasah, maulid ini bisa jadi wajib adanya. Bila mana maulid ini digunakan untuk menandingi perayaan-perayaan, apapun itu perayaan yang sifatnya ada kemaksiatan di situ. Sedulur sedaya rahimakumullah. Sebagai penutup dari kajian kita tentang maulid Nabi Muhammad SAW, bahwasanya maulid bagi kita tidak hanya sebatas seremoni atau sebatas ritual, sebatas adat yang berlaku secara kebiasaan saja. Tetapi maulid adalah sesuatu yang harus kita ilmui, harus kita dasarkan kepada ilmu. Sehingga apa? Sehingga maulid kita bisa menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita beribadah ini, pertama, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan rahmat kepada kita semuanya, berupa diutusnya junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, wujud syukur kita bahwasannya kita sangat mencintai, sangat menyayangi Baginda Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukti cinta kita. Oleh karenanya, maulid Nabi tidak hanya sebatas kita berfoya-foya saja, bersenang-senang saja, bersukaria saja, tetapi maulid adalah bagian dari bentuk ibadah kita yang di situ berupa kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, membaca tadarus Al-Quran, kemudian mujahadah atau istighosah, dan juga yang tidak kalah penting, maulid kita isi dengan ilmu untuk kita lebih mengenal kepada Baginda Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mari jangan tinggalkan maulid Nabi, jangan tinggalkan cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.